Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, juga pengajian kitab mulai dari tafsir, Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan juga ada tausiah, dilanjutkan dengan tanya jawab seputar Islam. Yang terakhir adalah video reaksi untuk menolak pemurtadan. Kali ini saya akan mereaksi videonya atau kontennya tanpa ragi ya, seorang YouTuber ya. Dia menantang Allah. Katanya bahwasannya Allah mau dikasih waktu untuk mengazab dia ya, dalam 1 bulan ini ya, mulai dari intinya dari Desember ya sampai tanggal 1 nanti Januari ya. Kalau Allah tidak mengazab aku dalam 1 bulan ini, maka berarti dia bukan Tuhan, katanya ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu videonya, lalu nanti saya tanggapin ya. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi. Dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung kenapa Allah SWT tidak mengazab saya, bagi saya jawabannya adalah karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Oke ya. Kita di dalam Islam itu sudah ada orang-orang bodoh kayak gini nih ya. Diceritakan dalam Islam dari zaman dahulu, dan orang-orang kafir ya gitu dari dulu. Terus kenapa kok Allah tidak mengazabnya saat orang-orang kafir minta seperti itu? Karena memang umatnya Nabi Muhammad ya, ketika mereka melakukan dosa apapun oleh Allah masih dibiarkan ya. Kalau mereka bertobat ya diampuni. Beda dengan
nabi-nabi Israel ya, atau nabi-nabi yang lain ya. Ya, intinya sebelum Nabi Muhammad. Biasanya Allah akan langsung menghukum ketika mereka sudah dolim, udah maksiat, tidak beriman gitu ya. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Walaupun mereka menyakiti Rasulullah, ya, menghina Allah, bahkan minta diazab segera, ya tetap, ya. Karena apa? Karena Rasulullah sudah berdoa untuk umatnya semuanya, agar supaya ketika mereka tidak beriman, ketika mereka menyakiti Rasulullah gitu ya, tidak diazab sebagaimana umat-umat terdahulu gitu ya. Makanya orang-orang kaya tanpa ragi ini udah ada zaman dulu, sudah di zamannya sahabat ya, di zamannya ketika Nabi diutus. Makanya dalam Al-Quran itu di apa ya, Ar-Rad itu ya, Ar-Raddu itu ya, di situ ayat 6 ya, itu ada ayat berbunyi gini ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qablal hasanati wa qad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ini Ar-Ra'du ya, ayat 6. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Jadi apa? Dulu juga orang-orang ya kayak gitu. Ketika menolak Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Allah, minta siksaan. Ya. Padahal apa? Sudah Allah contohkan umat-umat terdahulu, bagaimana Nabi Nuh ya, umatnya diazab semuanya. Nah, terus juga Sodom gitu ya. Ya banyak. Ya. Mereka diazab oleh Allah. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, ya, dulu walaupun mereka minta agar diberi siksaan, ya tetap saja oleh Allah dibiarkan masih. Karena apa? Tetap saja mereka itu sudah ditakdirkan disiksa di neraka gitu loh. Tidak usah terburu-buru gitu ya. Yang kedua, kenapa kok Allah tidak menyiksanya? Karena Rasulullah juga sudah berdoa. Ya. Makanya Da'utullahi ayyarfa'a an ummati arba'an, ya, farafa anhum isnataini. Nah, di sini apa? Aku berdoa agar Allah menghilangkan 4 jenis azab. Ini doanya Rasulullah. Ya. Lalu Allah mengabulkan yang 2 dan enggan menghilangkan doa jenis lainnya. Ya. Apa doanya Nabi Muhammad? Aku berdoa kepada Allah untuk menghilangkan lemparan batu dari langit. Ya. Juga penelanan seperti Qarun, atau penenggelaman zaman Nabi Nuh. Jadi Rasulullah tidak mau seperti umat-umat terdahulu, umat-umatnya Nabi terdahulu yang diazab oleh Allah. Ya, ada yang ditenggelamkan ya, seperti Qarun itu ya, dengan tanah. Ya, makanya harta Qarun itu ya kan hilang. Ya. Terus atau ditenggelamkan dengan tsunami sedunia seperti Nabi Nuh. Jadi Nabi berdoa agar supaya ketika kaumnya, umatnya durhaka kepada Allah atau menolak Nabi Muhammad, tidak diazab sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau ada orang, silakan azab aku sekarang, siksa aku sekarang, itu telat ya. Kalau ngomong sekarang, dulu juga seperti itu. Tapi oleh Allah dibiarkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah berdoa
bagi umatnya yang tidak beriman kepada dia, agar supaya tidak diazab oleh Allah sebagaimana umat terdahulu. Ya. Seharusnya kalian berterima kasih orang kafir ini kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah berdoa agar supaya kalau umatnya tidak beriman, jangan dihukum, diazab sebagaimana umatnya nabi-nabi terdahulu, gitu ya. Nah juga, tapi dua yang dikabulkan oleh Allah. Di antaranya lagi doanya apa? Pencampuran dengan keragaman kelompok sosial yang bertentangan dan penderitaan akibat kekerasan dari sebagian kelompok muslim lainnya. Nah, dua ini yang tidak dikabulkan. Allah menghilangkan lemparan batu dari langit dan pendalanan bumi, nah, sebagaimana Qarun gitu ya. Atau Allah menenggelamkan dengan laut, dengan tsunami seperti Nuh. Ya. Nah, terus apa? Jadi kalau tanpa lagi mendoa, silakan aku diazab sekarang atau dalam 1 tahun, dalam 1 bulan ini, percuma kalau nantang kayak gitu ya. Orang-orang kafir Mekah dulu, ya, sudah banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi ya itu tadi, ya, Rasulullah berdoa agar supaya umatnya tidak diazab, tidak disiksa seketika itu, ya. Tapi kalau mereka tetap tidak bertobat, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya tenang aja, tetap siksaan itu datang nantinya, gitu ya, di akhirat. Ya. Contoh lagi, mereka yang suka apa? Selalu memberi tantangan, ya, agar supaya disiksa kalau memang Allah itu Tuhan, gitu ya. Ini juga ada di ayat Al-Ankabut, ya, ayat 53. Di sini bunyinya gini, wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baudatan wa hum la yash'urun. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi apa? Di zaman dulu juga gitu, sering mereka itu, ya, minta azab kepada Nabi Muhammad. Kalau memang Tuhanmu Allah itu Tuhan, silakan saya diazab sekarang, gitu. Jadi kalau tambah lagi ngomong kayak di zaman sekarang telat, ya. Makanya di ayat setelahnya, yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Ya tenang aja, ya. Walaupun tidak diazab sekarang karena kalian umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad berdoa supaya azab-azab seperti zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu ditenggelamkan dengan tanah, ya, dibolak tanah, ya, seperti Nabi Lut, atau Qarun, atau ditenggelamkan dengan laut seperti Nabi Nuh. Nah, Nabi Muhammad enggak. Khusus Nabi Muhammad berdoa agar supaya umatnya tidak diazab sebagaimana umatnya nabi-nabi terdahulu, ya. Nah, tapi kalau kalian tidak bertobat, ya azab itu pasti datang nanti di akhirat, ya, di neraka, ya. Makanya orang-orang musyrik di dalam surat Al-Anfal juga mengatakan, wa idza qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi azabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ya tetap aja mereka tidak diazab oleh Allah, karena mereka umatnya Nabi Muhammad. Kasihan, karena Nabi Muhammad paling mulianya para nabi,
Ya, sehingga mereka dibiarkan oleh Allah. Ya, sudah ada waktunya. Kalau memang mereka tidak beriman, tetap diazab. Hanya saja ketika mereka berdoa minta segera, oleh Allah masih dibiarkan. Gitu ya. Jadi telat kalau sekarang ngomong kayak gitu. Silakan Allah azab aku sekarang. Telat. Zaman dulu, di zamannya Nabi juga banyak yang mengatakan seperti itu. Ya. Kenapa kok oleh Allah tidak diazab? Pertama, karena memang sudah karena memang mereka sudah ada waktunya nanti, waktu azab itu. Ya, kalau bukan di dunia ya nanti di neraka jahanam. Kenapa tidak disegerakan? Ya karena memang mereka diberi kesempatan untuk tobat. Ya. Kalau sudah waktunya habis, waktu tobat baru. Ya. Kapan pintu tobat ditutup? Nah, ini ada hadisnya lagi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Rawahu Tirmidzi. Ya, ini hasan ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Ya. Jadi apa? Walaupun kalian itu minta diazab, tetap oleh Allah tidak diazab sekarang, masih diberi kesempatan. Ya. Kalau mau bertobat sampai pintu tobat ditutup. Kapan? Malam yugorgir. Ya. Yaitu ditutup ketika nyawa sudah ada di tenggorokan. Gitu ya. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 18 ya disebutkan. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim, walaysati taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubatul an walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Ya, bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih nanti. Ya. Nah, jadi apa? Kenapa? Kalau ada orang minta diazab oleh Allah sekarang, ya, kenapa Allah tidak menyegerakan siksaannya? Pertama, karena memang oleh Allah disiapkan waktunya sudah, ya, nanti di akhirat. Yang kedua, karena Nabi Muhammad berdoa agar supaya umatnya sebesar apapun dosanya, baik itu mereka tidak menerimanya, tidak beriman kepada Allah, menolak Nabi Muhammad, tetap Rasulullah berdoa agar mereka tidak diazab sekarang, gitu loh. Ya, masih diberi kesempatan untuk taubat. Gitu. Jadi itu alasannya. Jadi kalau ada orang sekarang ya kayak Tamparagi itu, dikira dia hebat, sok hebat gitu ya. Tamparagi mengatakan silakan diadab sekarang kalau memang Tuhan, seakan-akan supaya dia dikatakan apa? Oh berarti Tamparagi ini hebat ini. Ya, tadi saya ngomong apa? Tamparagi apa Sakuragi? Maksudnya Tamparagi ya, takut keliru. Jadi ketika Tamparagi ini mengatakan silakan kalau memang Allah itu Tuhan, adab saya sekarang, seakan-akan dia hebat. Padahal ya, orang-orang di zamannya Rasulullah juga banyak yang mengatakan kayak gitu. Ya, tapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dibiarkan mereka.
Ya, masih dibuka untuk tobat. Ya, bagi mereka. Ya, sehingga jangan sok hebat mengatakan kayak gitu ya. Karena itu kamu itu telat. Karena zaman dulu sudah banyak yang mengatakan seperti itu. Ya. Terus kalau saya enggak. Saya gini. Ini ucapan saya beneran ini. Kalau Yesus itu Tuhan, maka ya silakan debat dengan tahta, mau pendeta manapun itu. Ya. Buktikan kalau Yesus Tuhan menurut Bible. Tidak usah menurut Al-Quran. Ya. Karena tidak ada Yesus atau Nabi Isa Tuhan itu dalam Al-Quran, nggak ada. Ya. Dan itu pun kalian tidak imani Al-Quran. Saya akan nantang seluruh siapapun itu, seluruh umat Kristen ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, ayo debat dengan saya pakai Bible, pakai dalil Bible, Biblos ya. Nah, kalau memang Tuhan beneran Yesus itu, siapa yang berani? Saya kan pakai dalil, ayo ya, buktikan ya. Nah, ini bagus, ini nantang debat saya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan manfaat barokah. Kalau ada kata-kata dari kami ya, baik yang salah, apabila ada kata-kata dari kami yang tidak baik, baik sengaja atau tidak, kami minta maaf. Baiklah, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu manfaat barokah, menambah keimanan kita kepada Allah, juga keimanan kita ya terhadap Islam ya. Iman Islam kita dijaga sampai akhir hayat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.